Sudah, dokter. Sudah bergerak? Sudah, dokter. Oke, kita mulai ya. Jadi, tadi itu saya mau offline tapi ada rapat. Jadi Wirawiri naik turun aja udah habis berapa. Jadi kita kuliah online aja dan juga saya pikir em, yang penting kembali kepada kemauan kalian untuk belajar dan eh, memahami materi. Em, Kuliah metabolisme karbohidrat nanti dibagi menjadi dua termin ya. Yang pertama adalah karbohidrat satu, itu topiknya adalah terkait dengan definisi, struktur, jenis, dan klasifikasi karbohidrat, overview pencernaan karbohidrat, karena sebenarnya pencernaan karbohidrat tidak di FSMN ya, dia ikut di fisiologi digestif. Terus kemudian absorpsi karbohidrat itu juga sebenarnya ikut fisiologi digestif. Namun absorpsi karbohidrat ini penting dibahas karena terkait dengan distribusi ya. Jadi distribusi karbohidrat dalam tubuh serta regulasi dari absorpsi karbohidrat dalam tubuh. Jadi kalau Aristotle bilang bahwa energy of the mind is the essence of life. Jadi energi itu pada dasarnya adalah esensi kehidupan. Kalau kita mau bekerja atau mau melakukan sesuatu, kita semua pasti butuh energi. Oleh sebab itu, metabolisme karbohidrat sebenarnya adalah upaya dari tubuh manusia untuk menghasilkan energi. Energi itu didapatkan dari makanan yang makan, yaitu bisa berupa tiga komponen utama, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Untuk karbohidrat, untuk protein nanti akan diajarkan oleh Dr. Dodi sendiri. Nanti akan diajarkan sendiri Dr. Dodi, di mana kalian akan belajar bagaimana protein itu di breakdown, dipecah menjadi amino yang kemudian di dalam tubuh bisa mengalami katabolisme menjadi pembentukan energi masuk siklus Krebs atau bisa juga terbentuk protein di dalam tubuh. Kalau misalnya kemudian terjadi proses starvasi, maka kemudian protein-protein dalam tubuh itu akan di breakdown. Yang di breakdown pertama itu adalah protein dalam darah, jadi albumin, globulin, terus kemudian beberapa protein-protein carrier itu dipotong dulu. Nanti kalau sudah tidak ada protein dalam darah, baru pakai protein yang ada dalam muscle atau skelet dalam otot. Jadi kemudian akan terjadi proses yang kita sebut sebagai muscle wasting. Jadi terjadi penurunan massa dari otot. Kalau karbohidrat kita konsumsi adalah biasanya dalam bentuk karbohidrat yang kompleks, yang kemudian kita pecah menjadi glukosa dan kemudian masuk ke metabolisme energi. Kalau trigliserida atau lipid juga akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak yang kemudian disintesis atau disimpan dalam bentuk cadangan lemak di adiposa. Jadi pada dasarnya makronutrien metabolisme yaitu karbohidrat, lemak, dan protein itu adalah metabolisme energi. Kalau asam nukleat untuk metabolisme purin dan pirimidin itu sebenarnya masuk di dalam metabolisme protein juga karena dia merupakan bagian dari basa nitrogen sebenarnya. Cuman seringkali kita pisah karena nanti purin dan pirimidin itu biasanya dipelajari untuk penyakit terutama peningkatan asam urat ya, jadi hiperurisemi. Prinsipnya tubuh manusia itu atau kita seperti tadi, energy is the essence of life. Jadi kalau kita mau punya energi, maka kita harus menghasilkan ATP. Nah, ATP ini dihasilkan dari proses oksidasi atau pemecahan dari karbohidrat, lemak maupun protein yang kemudian menghasilkan waste product berupa oksigen dan CO2 serta panas. Jadi tubuh manusia itu selalu lebih tinggi dari suhunya selalu lebih tinggi dari lingkungannya karena kita adalah hewan mamalia yang memiliki suhu konstan yaitu 37 derajat. Ini didapatkan dari metabolisme. Kalau kemudian dari ATP kemudian kita hasilkan dari katabolisme ini kita hasilkan ATP, maka ATP ini
bisa kita gunakan berubah bentuk menjadi bentuk yang lainnya, seperti hukum kekekalan energi. Nah, dari mana energinya? Energi manusia pada dasarnya didapatkan dari 4 komponen, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan alkohol. Alkohol ini kita masukkan sebagai salah satu sumber energi karena dari karbohidrat bisa juga terjadi glikolisis yang nanti dapat membentuk alkohol sebenarnya. Cuman glikolisis yang membentuk alkohol itu tidak terjadi di tubuh manusia. Namun, kalau kita dikasih alkohol dari luar, kita mampu memetabolisme melalui perubahan pirufat menjadi asetaldehid yang kemudian dapat memetabolisme etanol. Nah, untuk energi yang dihasilkan pada dasarnya kita menggunakan energi dalam bentuk joule ya, kilojoule per gram. Namun untuk lebih mudah ketika kita menghitung kalori, maka kita menghitungnya dalam bentuk kalori per gram. Untuk karbohidrat, kalori yang kita hasilkan adalah per gramnya kita akan menghasilkan 4. Sedangkan protein kita menghasilkan 4, untuk lemak kita menghasilkan 9, dan untuk alkohol kita menghasilkan 7. Jadi misalnya si A mengkonsumsi 100 gram lemak, kemudian 100 gram karbohidrat, dan 50 gram protein, maka berapa konsumsi kalori yang dikonsumsi oleh si A? Ya tinggal 4 kali 100 gram karbohidrat berarti 400 ditambah 4 kali 9 kali 100 gram lemak berarti 900 ditambah proteinnya 50 kali 4 berarti 200. Berarti totalnya dia mengkonsumsi 900 tambah 1600 berarti ditambah 600 sehingga hasil totalnya adalah 1600. Nah, 1600 itu adalah kalori yang dibutuhkan oleh misalnya yang dikonsumsi dalam satu hari. Kalau misalnya dikonsumsi dalam sekali makan, ya berarti dia mungkin over kalori. Nanti itu kita pelajari pada ilmu gizi. Nah, nanti diajarin sama dokter Fetzi. Jadi ketika kita ngomong metabolisme, kemarin metabolisme lipid kita udah ngomong. Jadi ketika terjadi katabolisme lipid, maka kita akan menghasilkan 9 kalori per gramnya. Sedangkan karbohidrat akan dihasilkan 4 kilokalori per gramnya. Nah, karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu adalah sebuah struktur organik ya. Jadi dia pasti punya C, H, dan U. Kadang-kadang C, H, dan N. Kalau C, H, dan N itu protein. Kalau C, H, dan O itu kalau nggak lipid ya karbohidrat. Itu memiliki gugus aldehid dan keton. Aldehid dan keton itu sebenarnya gugus dari lemak juga. Oleh sebab itu, metabolisme karbohidrat bisa masuk ke metabolisme lemak, begitu juga metabolisme lemak bisa masuk ke metabolisme karbohidrat asalkan gugusnya aldehid atau keton. Selain aldehid atau keton, dia akan melewati metabolisme lemak sendiri. Jadi prinsipnya dia akan menghasilkan energi ya, jadi energi untuk metabolisme, kemudian diperoleh dari diet kita, berupa pati atau kanji, sukrosa, laktosa, galaktosa, dan glukosa adalah konsumsi karbohidrat yang paling sering kita konsumsi. Fruktosa itu biasanya dari gula buah. Jadi kalau misalnya kita makan buah rasanya manis, biasanya dia mengandung fruktosa. Tapi kalau glukosa itu biasanya didapatkan dari karbohidrat rantai panjang seperti polisakarida atau golongan amilum, dextrin, dan sebagainya itu akan menghasilkan glukosa. Kalau laktosa itu biasanya berasal dari produk susu yang merupakan kombinasi dari galaktosa plus galaktosa plus glukosa. Terus kemudian ketika terjadi perubahan metabolisme dari glukosa, itu bisa juga menjadi bagian atau struktur dari RNA atau DNA, di mana ribosa atau deoksiribos itu asalnya dari perubahan metabolisme karbohidrat. Selain itu, kalau pada tanaman atau pada bakteri, mereka merupakan struktur fundamental atau struktur dasar dari dinding selnya. Seringkali karbohidrat itu membentuk karbohidrat kompleks ya. Jadi bisa dalam bentuk glikoprotein, glikosaminoglikan, terus proteoglikan, terus kemudian glikolipid. Itu adalah bentuk kompleks dari karbohidrat. Dan bentuk-bentuk kompleks dari karbohidrat ini ternyata penting untuk berbagai fungsi sel dan juga berbagai
kondisi atau struktur dari sel itu yang kemudian berpengaruh kepada kehidupan sel tersebut di lingkungannya. Kalau misalnya karbohidrat itu didigesti atau dipecah, maka akan terbentuk monosakarida yang kemudian diabsorpsi ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Untuk beberapa karbohidrat atau undigested karbohidrat itu biasanya kemudian akan menyebabkan itu intestinal stimulating. Jadi karena karbohidrat itu bentuknya fiber, nggak bisa dipecah, maka dia akan menyebabkan feses itu menjadi pad, apa bulky, gede gitu ya, jadi padat besar gitu. Nah, karena bentuk padat dan besar, maka kemudian akan terjadi daya dorong atau gerakan dari peristaltik yang lebih cepat sehingga kemudian lebih sering buang air sehingga buang airnya menjadi lebih teratur dan menurunkan resiko terjadi ambeien atau hemoroid atau juga gangguan saluran cerna. Kenapa? Karena ternyata karbohidrat juga karena dia membantu transit, dia juga ternyata menjadi makanan bagi gut microflora. Jadi makhluk hidup atau mikroba dari saluran itu makan atau mengkonsumsi undigested fiber. Jadi undigested yang tidak oleh saluran pencernaan dan ini akan mempertahankan kondisi yang kita sebut sebagai mikrobiom. Jadi kondisi lingkungan mikro yang hidup atau mikroorganisme yang hidup di dalam saluran cerna kalian ya. Jadi di dalam kolon atau di dalam usus besar orang. Sama seperti karbohidrat kemarin itu gugusnya adalah gugus alkohol, ester, asil halida, keton sama aldehid. Kalau gugus organik dari karbohidrat itu utamanya hanya dua. Makanya nanti kalau kita melakukan klasifikasi dari karbohidrat itu nanti ada golongan aldehid, ada golongan keton. Gitu. Jadi kalau kita masukkan, kita bisa lihat bahwa kalau karbohidrat itu dalam ukuran yang besar-besar atau panjang-panjang, kita sebut sebagai polisakarida. Polisakarida itu ada yang sama, tapi kemudian panjang, kita sebut sebagai homopolisakarida. Contohnya kanji, selulosa, glikogen, pektin, dektin. Ini kode glukosa, tapi rantainya panjang atau berbentuk bercabang-cabang. Bentuk sakarit itu campuran. Jadi dia merupakan sakarida yang kombinasi dari beberapa bahan atau jenis um, monosakarida yang macam-macam berbeda-beda. Kemudian juga ada yang namanya oligosakarida. Kalau oligo itu jumlahnya sedikit, sakarida itu berarti gula. Ada tiga yang sering disebutkan yaitu disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Kalau disakarida itu seperti sukrosa, maltosa, laktosa. Kalau disakarida itu seperti maltotriosa, rafinosa, dan kalau tetrasakarida itu staciosa. Nah, yang sangat penting untuk metabolisme pada tubuh kita itu adalah yang monosakarida. Mengapa? Karena yang bisa masuk ke dalam tubuh itu cuma monosakarida. Yang bisa masuk monosakarida apa? Yang golongannya hektosa aja. Jadi yang hektosa itu enggak bisa masuk. Hektosa juga nggak bisa. Triosa sama tetrosa ini juga nggak bisa. Jadi nanti dia masuknya itu setelah masuk terus dipecah gitu ya. Jadi nggak bisa dia masuk sebagai molekul yang kecil-kecil karena transporternya nggak ada. Kalau kalau trios itu ada yang golongan aldosa. Ya, jadi kalau kalau golongan aldosa itu gugus ininya ya gugus CO yang memiliki dua rantai rangkap itu ada di ujung, sedangkan kalau dia ada di tengah dia disebut sebagai gugus ketosa. Jadi kalau misalnya triosa golongan ketosa atau ketos itu ada dehidroaseton. Nah, ini nanti penting untuk metabolisme pada alkohol ya. Terus kemudian kalau aldosa itu yang ada gliseraldehid. Nanti gliseraldehid ini penting untuk pembentukan gliserol dan glikolisis. Jadi aldosa ini nanti ke arah glikolisis. Kalau tetrosa ada
eritrosa sama eritrose. Terus ada pentosa itu ribulosa dan silulosa, ada ribosa dan arabinosa. Sedangkan heksosa yang kita gunakan adalah fruktosa dan sorbosa ini nggak bisa masuk kayaknya ya. Dia bentuknya nanti harus dirubah jadi sorbitol kayaknya. Manosa itu juga nggak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian heptosa ini karena dia memiliki gugus L dan gugus D, ini biasanya nggak bisa masuk. Jadi yang bisa masuk cuma ini. Terus selain itu juga ada karbohidrat yang bentuknya derivatif. Derivatif itu turunannya. Misalnya contohnya aminosugar atau glikoprotein ya. Jadi glukosa dan protein, tapi protein yang pendek ya. Jadi gabungannya adalah asam amino. Contohnya glukosamin sama galaktosamin. Terus ada yang bentuknya deoksi sakarida ya. Jadi deoksi gula ya. Jadi ada deoksiribos sama fukulos. Terus ada juga yang bentuknya poliol atau sugar alkohol. Jadi turunan dari glukosa yang memiliki gugus alkohol di belakangnya. Jadi sebenarnya dia masuk setengah lemak ya. Xilitol, manitol, sama sorbitol. Terus kemudian ada juga dalam bentuk asam ya. Jadi gula-gula yang sifatnya asam. Contohnya asam glukuronik, kemudian laktobionik acid, kemudian L-ascorbic acid. L-ascorbic acid ini vitamin C. Jadi vitamin C ini sebenarnya adalah turunan dari glukosa. Terus kemudian juga ada bentuk-bentuk lain seperti metilselulosa, karboksiselulosa, terus glukosa, glukokon apa, glukosaminoglikan dan sebagainya. Itu nanti kalau kita sudah ngomong karbohidrat yang kompleks. Terus, oke. Nah, gugus dari glukosa itu ternyata tidak hanya dalam bentuk lurus begini. Ini yang kita sebut sebagai D-glucose straight form. Jadi bentuknya adalah glukosa ada 6 ya, C-nya ada 6. Terus kemudian bentuknya lurus karena tidak ada pertemuan antara C4 dengan C6-nya. Nah, nanti dia bisa berbentuk alfa D-glucose ya. Jadi bentuknya adalah di mana dia akan bertemu dengan gugus di alfa itu atas kalau nggak salah. Nanti ada beta juga. Jadi ada beta. Jadi kalau beta itu oh hanya ke atas, kalau alfa itu oh hanya ke bawah. Itu ya terkait dengan ini. Jadi ini adalah alfa, kalau yang ini adalah beta. Terus kemudian ada juga yang bentuknya seperti kursi atau chair form. Kita sebut sebagai alpha D glucose chair form. Nah, ketika bentuknya dia berbeda-beda, maka ketika dia akan menghasilkan molekul yang panjang, itu akan memiliki struktur yang berbeda pula, sehingga dapat mengalami metabolisme yang berbeda dan juga bisa dimetabolisme dengan cara yang berbeda pula. Gitu. Nah, kalau misalnya em, terjadi hubungan ya, terjadi pemanjangan, polimerisasi dari glukosa pada 1,4 ya, jadi ketemu di apa nama C1 ketemu sama C4 sehingga kemudian membentuk yang panjang, maka kita sebut sebagai 1,4 linkage alpha glukosa. Jadi pertemuan antara eh, prot, eh, monomer glukosa di C1 sama C4 dengan OH-nya yang menghadap ke bawah. Jadi alosteriknya dia ke bawah. Terus kemudian kalau selulosa itu berarti dia akan bertemu antara satu dan C1 sama C4, tapi yang berhubungan adalah beta glukos gitu ya. Jadi alfa sama beta glukosnya terus DE ketemu gitu ya. Jadi nanti kalau strukturnya beda, jadi misalnya alfa sama beta ketemu, kemudian ada yang D-glukos yang berbeda itu nanti strukturnya akan berbeda dan metabolismenya pun akan sedikit berbeda.
Nah, apa kepentingannya? Nomor satu, kalau kita ngomong 5C, itu adalah deribosa. Deribosa itu menjadi backbone dari DNA atau asam amino, serta dapat menjadi metabolisme intermediate untuk masuk siklus apa namanya generasi NADPH. Dan ini biasanya membutuhkan ATP ya, jadi kadang-kadang dia digunakan untuk sintesis ATP dan juga kadang dalam prosesnya pun dia membutuhkan ATP. Kemudian dia menggunakan NADP, jadi NADP ya ini ada yang fosfatnya, ini khas untuk pentosa fosfat pathway. Terus kemudian dia biasanya digunakan untuk metabolisme dari vitamin B ya. Nah, ini biasanya juga terlibat di sana termasuk penggunaan flavin sebagai koenzimnya. Kalau dari bulosa itu adalah jalur tengah untuk pentosa fosfat. Jadi kalau 5C-nya itu masuknya ke pentosa fosfat pathway. Tapi nanti juga ada yang namanya hexosamin pathway itu juga 5. Cuman yang ini lebih banyak untuk pembentukan ribu, ribosa dan ribulosa. Jadi untuk materi DNA. Terus kalau arabinosa itu biasanya ditempelkan kepada glikoprotein. Jadi gliko itu glukosa, protein itu berarti susunan asam amino. Jadi glikoprotein adalah eh, kompleks protein yang memiliki gugus glukosa atau memiliki gugus aldosa atau ketosa yang kemudian merupakan kompleks dari karbohidrat. Terus kemudian dia juga biasanya itu memiliki struktur-struktur lain yang kemudian bisa berfungsi untuk tubuh manusia. Terus kemudian kalau yang heksosa atau yang 6C-nya, jadi kalau ada C-nya 6 itu yang dipakai sebenarnya cuma 3. Kalau manosa ini biasanya untuk glikoprotein dan seringkali manosa ini terlibat untuk proses sistem kekebalan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan selnya mau melakukan pinositosis atau melakukan fagositosis, fagositosis juga sih. Endositosis dengan bentuk khusus, dia kadang-kadang memiliki gugus manos di permukaannya. Terus manosa ini juga menjadi komponen dari glikoprotein ya, glikoprotein yang kadang-kadang itu juga dipergunakan sebagai protein permukaan membran. Itu bisa jadi itu apa namanya protein antigennya pada eritrosit ya. Jadi kalau misalnya oh ini golongan darahnya A, golongan darahnya itu tuh ternyata membutuhkan D-manosa sebagai bagian dari strukturnya. Kalau glukosa udah jelas ya, glukosa adalah bahan bakar utama, kemudian kalau misalnya dia gagal dikendalikan dapat menyebabkan terjadinya hiperglikemi yang menjadi tanda terjadinya diabetes mellitus. Diabetes itu kencing terus. Mellitus itu manis atau sesuatu yang sweet gitu ya. Jadi nanti ada diabetes insipidus. Kalau insipidus itu enggak, ya, jadi tawar, putih gitu. Terus kemudian defruktosa. Defruktosa ini adalah salah satu gula yang sering dikonsumsi dari uh, buah-buahan dan makanan. Dan ini bisa dimetabolisme oleh tubuh kita serta dapat digunakan untuk tadi pentosa fosfat pathway tapi melalui jalur jalur setelah dia diglikolisis dulu. Jadi dia harus di break dulu, baru masuk glikolisis, baru menggunakan pentosa fosfat. Nanti ada gambar. Terus kemudian galaktosa, galaktosa itu dihasilkan dari hidrolisis dari laktosa, kemudian biasanya juga akan di metabolisme oleh tubuh kita dengan di metabolisme dulu, terus masuk ke siklus glikolisis, gitu ya. Dan dia seringkali menjadi komponen dari glikoprotein maupun glikolipid. Kalau di sakarida yang paling banyak dipakai itu adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa karena memang dia yang paling banyak masuk dalam tubuh kita. Untuk sukrosa itu berarti ketemunya adalah alfa D glukopirosil ya, jadi dia nempel gugus glukosa yang itu ditambah fruktofuranosid ya. Jadi sebenarnya dia fruktosa ditambah glukosa gitu ya.
Terus kalau laktosa berarti galaktosa ditambah glukosa. Kalau maltosa berarti glukosa ditambah glukopiranose ini harusnya dia sukrosa. Terus kemudian ada apa namanya fruktosa sama galaktosa itu berarti golongan laktulosa. Terus kemudian ini dipecah di dalam tubuh kita sesuai dengan fungsinya. Hanya saja beberapa karbohidrat di sakarida ini tidak kita metabolisme sehingga kemudian termasuk sebagai undigested. Cuman di dalam saluran cerna kita itu memiliki disakaridase yang bisa memotong beberapa dari disakarida ini. Kalau nggak bisa dipotong terus ngapain? Yo, nanti akan nggak bisa diserap sehingga harus terbuang dan ini yang kemudian menyebabkan diare. Nah, kenapa kok kita harus belajar metabolisme karbohidrat? Karena metabolisme karbohidrat itu penting untuk belajar terutama penyakit diabetes mellitus, kemudian inborn error of metabolism karbohidrat, karbohidrat metabolisme, serta regulasi glukosa pada berbagai kondisi. Misalnya, kalau kita puasa, glukosa darah kita itu kayak apa? Regulasinya bagaimana? Nah, kita harus tahu dari metabolisme karbohidrat. Begitu juga kalau kita exercise tuh. Kalau exercise gimana caranya exercise yang efektif agar lemaknya terbakar gitu misalnya. Terus kemudian membentuk otot gitu ya. Itu juga termasuk dalam pentingnya kita belajar metabolisme karbohidrat. Kalau kita ngomong metabolisme sama seperti lipid kemarin. Jadi mulai dari absorpsi, jadi bagaimana karbohidrat itu masuk ke dalam tubuh kita, jadi mulai dari dietari atau eksogenus karbohidrat, kemudian distribusi. Distribusi bagaimana glukosa itu bergerak di dalam tubuh kita dan bagaimana glukosa itu disimpan. Kalau metabolisme itu nanti kita akan belajar tentang proses anabolisme pada karbohidrat, kemudian katabolisme dan perubahan bentuk dari karbohidrat. Dan yang terakhir ekspresi. Karbohidrat dibuang lewat apa? Ya kalau dia dipecah, dia melalui proses glikolisis sampai jadi waste, ya dia akan dibuang dalam bentuk CO2 plus H2O. Tapi kalau misalnya dia tidak dicerna, maka glukosa pun bisa terbuang dengan apa ya? eh, Melalui ginjal. Jadi nggak dipecah langsung masuk di dalam ginjal sehingga kemudian akhirnya menyebabkan eh, manis ya. Jadi kemudian kadar glukosa di dalam urinnya menjadi tinggi. Manusia harus berusaha mempertahankan agar glukosanya tidak lebih dari 200 miligram per desiliter sehingga nggak ada yang terbuang. Cuman dalam kondisi-kondisi tertentu itu dapat terjadi hiperglikemi sehingga glukosanya nggak bisa dipakai terus dibuang gitu. Nah, bagaimana glukosa ini dicerna atau mengalami proses pencernaan? Kita mulai dulu. Jadi ingat ya, ini hanya overview saja. Nanti kalaupun keluar ujian juga hanya singkat aja. Yang jelas masuk dulu ke dalam tubuh kita dalam bentuk pati atau dalam bentuk laktosa atau sukrosa yang kemudian dipecah oleh amilase dari eh, apa namanya air ludah. Terus kemudian akan dibentuk dekstrin. Dekstrin kemudian dari pankreas ditambah dengan alfa amilase dan bikarbonat akan terjadi pemecahan lebih lanjut dan aktivitas dari disakaridase. Disakaridase itu maltose, isomaltose, sukrase, laktase itu akan menyebabkan pemecahan dari glukosa atau dimerisasi dari disakarida sehingga kemudian akan dilepaskan glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Hanya glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena hanya mereka yang memiliki jalan untuk masuk. Kalau nggak ada nemu jalan untuk masuk, ya otomatis terbuang sebagai undigested fiber. Bagaimana alfa amilase itu bekerja? Alfa amilase itu memecah
ikatan antara 1,4 ya. Jadi 1,4 alfanya dipecah. Makanya dia disebut sebagai alfa amilase ya. Jadi dipotong jadi kecil-kecil berupa maltase, dextrin, trisakarida kalau jumlahnya dia enggak panjang-panjang. Kalau dextrin itu kalau dia punya cabang. Jadi dia ada bentukan ikatan antara 1,6 dan 1,4 gitu ya. Jadi katanya ada yang 1,6, ada yang 1,4. Ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Salah. 1, 2, 3. Sebentar. Iya benar. Jadi nanti ada ikatan khusus gitu ya. Jadi gitu. Terus kemudian di sakaridase itu ada empat kelas utama. Yang pertama adalah beta glukoamilase. Ini ada dua, yaitu alfa glukosidase sama beta glukosidase. Dia memotong alfa, kalau alfa glukosidase dia memotong alfa, kalau beta glukosidase dia memotong yang beta. Yang tadi yang gambar OH ke atas sama OH ke bawah. Nah, ini dari apa namanya, dia akan memecah maltose menjadi maltase akan dirubah menjadi dua ya, jadi dua glikosida terus kemudian kalau dia panjang juga dia bisa bekerja, pokoknya bisa. Nek enzim itu bisa bekerja kalau substratnya iso nempel. Nek substratnya tidak iso nempel ya nggak bisa kerja gitu. Terus kemudian ada yang sukrase isomaltase. Ini berarti yang membagi atau memecah sukrosa menjadi sukrosa, maltosa, dan maltotriosa. Ini utamanya memecah alfa 1,6 dan alfa 1,4. Jadi branchingnya dia bisa motong, lurusnya juga dia bisa motong. Kemudian beta glikosidase. Ini gluko ya. Kalau ini gliko. Kalau gliko itu beda pada beta sama alfanya. Ya, jadi kalau dia beta glikosidase ada dua, yaitu laktase sama glukosil ceramidase. Apa? Iya, apa? Bentar ya. Ya, maafkan ada intermezzo. Oke ya, jadi ada kalau glikosidase itu ada glukoseril amidase sama laktase. Jadi prinsipnya dia memotong beta bond, apa ikatan beta. Kalau eh, alfa ada itu yang arahnya ke bawah, sama yang kalau yang beta di arahnya ke atas. Nah, kita tahu sendiri bahwa perubahan ini tuh ternyata berpengaruh pada kekuatan dari atom. Dan ini yang kemudian menentukan bisa tidaknya sesuatu itu nempel atau apa ya, bergerak sesuai dengan strukturnya. Jadi ini dasar kimianya sangat penting. Nah, terus kemudian yang keempat itu adalah tehalase. Tehalase ini sendiri ya, kebetulan saya tutupin juga mekanismenya. Jadi dia itu memotong gugus glukosil dari alfa 11 dari glukosa. Yang beda itu nanti itu depannya gitu ya. Jadi kalau ada gugus 5 itu satunya itu nanti ketemu di sebelah sana atau di sebelah itu apa ya, isomer ya, apa ya namanya kimianya dulu itu. Pokoknya karena ada perbedaan arah dari planarnya atom itu dapat menyebabkan perbedaan dari ikatan dan kekuatan struktur yang ada. Terus kemudian yang dimakan itu ternyata nggak semua bisa dicerna. Jadi ada beberapa seperti selulosa ini nggak bisa dicerna. Jadi akhirnya dia dibuang. Jadilah dia massa feses. Terus kemudian arabinosa, terus galaktosa yang bentuk sulfat, terus sukrosa bentuk rafinosa ini nggak bisa diserap. Jadi karena dia nggak bisa diserap atau pektin ini juga nggak bisa diserap. Jadi kalau misalnya kalian ada terapi. Jadi kalau misalnya kalian tahu ada orang nggak bisa buang air besar, itu kan kadang-kadang dikasih misalnya vegeta atau dikasih sayur, kasih pepaya, kasih apa, itu tujuannya adalah memasukkan indigested carbon. Nah, karbohidrat. Yang paling sering dipakai itu pektin. Kaolin sama pektin itu biasanya digunakan untuk terapi pada gangguan saluran cerna.
Itu juga bisa dipakai. Dasarnya di sini karena mereka undigested sehingga kemudian merubah bulkiness, merubah ukuran dari feses karena ukuran fesesnya berubah sehingga kemudian timbul perubahan dari peristaltik, timbul perangsangan untuk terjadi buang air besar sehingga kemudian dia bisa defekasi atau BAB. Jadi secara singkat glukosa, karbohidrat itu dibagi menjadi karbohidrat rantai panjang atau polisakarida. Kalau di dalam tubuh manusia kita kenal dengan istilah glikogen, yang kalau pati dipecah oleh amilase, kalau glikogen nanti dipecah oleh glikogen sintetase, di glikogen fosfatase. Kemudian disakarida yang kita pakai hanya 3, yaitu maltosa, sukrosa, sama laktosa untuk menghasilkan, kalau maltosa berarti glukosa plus glukosa, jadi hasilnya 2 glukosa. Kalau sukrosa, fruktosa sama glukosa oleh sukrase, sedangkan laktosa eh, akan dipecah oleh laktase menghasilkan glukosa plus galaktosa. Nah, ini yang single unit disakarida ini kemudian akan masuk ke dalam saluran cerna, kemudian masuk ke dalam darah. Jadi ingat ya, kalau absorpsi itu kamu harus membayangkan pergerakannya. Jadi ini di lumen usus. Jadi di sini dia dicerna. Setelah dicerna, di sini ada epitel usus. Ya, setelah epitel usus, nah di sini baru dia ada pembuluh darah. Kalau lipid itu di sini dia dibentuk dulu sebagai kilomikron terus masuk ke limfe. Tapi kalau glukosa enggak, dia nanti akan bergerak dari permukaan lumen, disimpan atau dipakai di dalam eritrosit secukupnya, terus sisanya dibuang masuk ke dalam darah. Ya, ini yang kita sebut sebagai absorpsi glukosa. Nanti kalau sudah masuk ke dalam darah, dia bisa digunakan untuk energi oleh sel atau disimpan di tempat-tempat yang mampu menyimpan glukosa seperti otot dan liver, dan juga kalau misalnya dia dirubah, maka kalau di dalam adiposit akan dirubah menjadi sel-sel dirubah menjadi timbunan lemak. Nah, bagaimana karbohidrat itu diserap? Nomor 1, dia bisa melakukan proses absorpsi yang kita sebut dengan fasilitatif glucose transporter atau kita sebut dengan glukosa transport yang difasilitasi. Apa perbedaannya dengan glukosa transport biasa? Jadi glukosa transport biasa itu dia bisa lewat sini. Jadi kalau ada makanan ya di sini, ini misalnya dari lumen, maka dia bisa melewati yang ini yang kita sebut sebagai paraselular area ya. Jadi sesuatu itu bisa masuk sini merembes masuk karena hubungan antara dua ini tidak selalu mepet. Bisa juga dia itu melalui kondisi yang kita sebut sebagai glucose transporter ya. Jadi dari permukaan ini dia digoceli, mari digoceli terus dibuka ke bawah. Jadi ibaratnya begini, ambil, buka. Terus kemudian ini tutup, buka lagi, ambil, buka. Itu terus. Ini yang kita sebut sebagai facilitated diffusion. Facilitated diffusion atau difusi terfasilitasi, ini tetap prinsipnya pakai difusi. Harus ada perbedaan gradien konsentrasi. Jadi harus ada perbedaan antara kadar glukosa di sini ya dengan kadar glukosa di sini. Kalau kadar glukosa di luar sama di dalam itu sama, maka tidak akan terjadi pergerakan. Karena sesuai dengan prinsip difusi dan osmosis, maka harus ada perbedaan gradien konsentrasi. Nah, kalau misalnya tidak ada perbedaan gradien konsentrasi, maka jumlah yang di atas ini tidak bisa masuk. Oleh sebab itu, kita menggunakan difusi terfasilitasi atau bisa menggunakan yang kita sebut sebagai synporter atau transporter bersama gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu nanti masuk dalam karbohidrat absorption yang nomor 2. Jadi masuk dalam terus dilepas. Nah, untuk glucose transporter sendiri kalian sudah belajar di tutorial ya. Jadi glucose transporter itu yang kita kenal atau yang kita ketahui ada 5. Sebenarnya ada 13.
Hanya saja nomor 6 sampai nomor 13 itu masih dalam penelitian sebenarnya apa peranannya di dalam tubuh manusia. Jadi kita bisa lihat GLUT1 itu ternyata berada di eritrosit, blood-brain barrier, blood retinal barrier, blood placental barrier, dan blood testis barrier. Jadi dia berada di tempat-tempat yang spesifik. Karena dia berada di tempat-tempat yang spesifik, maka biasanya merupakan bagian di mana dia diekspresikan pada sel-sel yang memiliki kemampuan barrier yang besar, sehingga memiliki afinitas yang kuat terhadap glukosa. Karena afinitasnya kuat, jadi perbedaan gradien konsentrasi sedikit aja, GLUT1 sudah mampu bekerja. Kalau GLUT2 itu diekspresikan oleh ginjal, liver, pankreas, dan intestinal. Oleh sebab itu, seringkali tiga organ ini kita sebut sebagai peripheral glucose sensing mechanism. Ya, jadi dia merupakan bagian dari glucose sensor. Ya, saya lanjutkan. Jadi melalui facilitated diffusion atau melalui difusi terfasilitasi. Kalau difusi terfasilitasi, kita menggunakan yang namanya transporter. Nah, transporter glukosa itu yang terkenal ada 5. Nah, GLUT5 itu lebih dikenal sebagai transporter fruktosa. Jadi kalau bukan fruktosa, dia tidak bisa masuk. Kalau GLUT4 itu merupakan transporter yang ada di dalam sel, ya. Jadi dia dibentuk di dalam sel, kemudian disimpan dalam semacam vesikel begitu, dan ketika ada rangsangan eh, terhadap sel, misalnya kadar glukosanya tinggi, kemudian terjadi pelepasan kadar insulin, maka baru terjadi translokasi dari GLUT4. Sedangkan GLUT3 itu biasanya untuk saraf. Nah, karena GLUT3 ini untuk saraf, dia facilitated diffusion, maka dia GLUT1 sama GLUT3 ini benar-benar tidak bisa meregulasi kecepatannya dia. Jadi kalau kecepatannya dia 10, ya wes 10 terus. Meskipun kadar glukosanya banyak, keluar. Atau ketika di dalam itu juga banyak, dia juga akhirnya tidak bisa menghentikan juga. Jadi selama gradien konsentrasinya masih ada, maka gerakannya akan selalu lanjut. Untuk GLUT2 ini kita kenal juga sebagai glucose sensing receptor. Ya, jadi GLUT2 itu dianggap sebagai glucose sensing receptor. Kenapa? Karena terutama di daerah pankreas itu apabila GLUT2 ini aktif karena dia ada di permukaan membran ya. Jadi kalau GLUT2 ini aktif, maka kadar glukosanya akan masuk, terus kemudian akan terjadi glikolisis. Ketika glikolisisnya itu menghasilkan banyak ATP, maka sel akan punya energi untuk menghambat atau memblokade kadar kalium, terutama untuk pankreas, sehingga terjadi depolarisasi. Karena terjadi depolarisasi, terjadi peningkatan kadar kalsium juga, intrasel akan meningkat, akan terjadi eksositosis, jadi um, pendorongan vesikel dari um, insulin ke permukaan sehingga kemudian terjadi pelepasan insulin ke jaringan. Oleh sebab itu dia disebut sebagai glucose sensing receptor. Selain itu juga GLUT2 juga ada di saluran cerna. Karena GLUT2 ini ternyata diduga berperan juga pada pelepasan GLP dan GIP yang kemudian meregulasi fungsi dari insulin. Jadi sebenarnya banyak grupnya. Nah, yang lain-lain apa aja? Ini ya, jadi ada beberapa kelas. Terus kemudian yang terkenal sebenarnya hanya 1 sampai 5 ya. Sedangkan sisanya itu masih belum diketahui fungsinya atau masih belum diketahui spesifiknya atau strukturnya atau computerized modelnya itu belum belum fix gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Sehingga kemudian menjadi tidak terlalu dikenal. Kalau misalnya kalian ingin belajar tentang GLUT ini juga bisa. Kenapa? Karena memang karena dia masih banyak dan dia organ spesifik ya. Jadi organ spesifik itu maksudnya kalau di intestin ya cuman GLUT5 aja misalnya atau di muscle juga cuman GLUT5 aja nggak ada yang lain. Terus yang jadi masalah itu kadang-kadang beberapa buku itu menyebutkan contohnya misalnya di GLUT
GLUT 5 ya. Di GLUT 5 itu pada buku Marx yang tadi yang atas itu dia hanya menyebutkan ada di intestin aja. Tapi kalau di literatur-literatur yang baru tahun 2017 ke atas punya saya Marx itu 2015. Itu ternyata GLUT 5 itu juga ada di ginjal, ada di muscle, ada di otak gitu ya. Jadi nanti hati-hati karena memang ilmu ya, ilmu dalam tanda kutip pemahaman kita terkait glucose transporter itu masih pendek ya. Sehingga kemudian masih banyak sekali penelitian-penelitian yang kemudian memberikan hasil-hasil yang kadang-kadang conflicting. So, it doesn't matter. Jadi kalian tidak perlu terlalu bingung loh dok itu GLUT 5-nya kok ada di intestin, ada di ginjal, kok yang di sebelumnya nggak ada dok, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham bahwa GLUT 5 itu lebih untuk transporter fruktosa sebenarnya. Lokasinya di mana? Hmm, saya pikir nggak terlalu penting ya, tapi yang paling penting kalian tahu bahwa fruktosa itu diabsorpsi terutama dari usus ya. Terus kemudian intestinal absorption yang kedua itu bisa menggunakan yang namanya sodium glucose transport ya. Jadi SYNPORT. Jadi DE itu ketika seseorang ketika sel itu. Jadi ketika sel itu membawa masuk natrium, DE membawa glukosa juga ya. Jadi ketika ada glukosa sama natrium, maka natriumnya dimasukkan dulu untuk membuka inner gate. Terus glukosanya melu. Oh, kamu lawangnya buka. Oke, aku melu masuk. Terus kemudian natriumnya akan masuk bersama glukosa. Ini yang kita sebut sebagai synporter. Bersama-sama masuk untuk eh, meningkatkan dalam darah. Nah, em, glukos, sodium glukos transporter ini itu biasanya adanya hanya di saluran cerna dan hanya aktif pada saat terjadi proses absorpsi. Jadinya kalau misalnya dari fruktosa bisa masuk melalui GLUT 5 ya, bisa masuk ke GLUT 5, jadi masuk terus kemudian dia dikeluarkan terus masuk ke dalam darah. Kalau glukosa juga bisa masuk melalui glucose transporter ya, dari glucose transporter kemudian dia dikeluarkan ke dalam darah juga bisa. Atau bisa melalui SYNPORT kerjasama antara natrium dan glukosa. Selain itu juga katanya galaktosa juga bisa masuk melalui SYNPORTer ini. Selain itu juga ada mekanisme melalui NAK-ATP-ase. Jadi ketika terjadi aktivasi dari NAK-ATP-ase, saat terjadi NAK-ATP-ase itu kan natriumnya masuk, natriumnya masuk sehingga depolarisasi kan. Nah kalau ini depolarisasi terus, maka natriumnya harus dikeluarkan. Maka terjadi aktivasi NAK-ATP-ase. Ketika terjadi aktivasi NAK-ATP-ase, maka natriumnya akan dikeluarkan, kaliumnya akan dibawa masuk. Nah, ketika kalium ini dibawa masuk, itu juga bisa bawa glukosa. Ini yang kita juga sebut sebagai SYNPORT kondisi tertentu saja. Nah, kalau misalnya habis makan gimana? Jadi kalau belum makan, jadi karena belum makan berarti kadar dalam lumen itu kan sedikit glukosanya. Karena kadar glukosa dalam lumen sedikit, maka sodium glukos transporter atau SGLT1 ini tadi akan inaktif. Jadi dia diem. Untuk apa? Karena jumlahnya nggak banyak. Sehingga yang masuk hanya GLUT, yang aktif hanya GLUT 1 saja, GLUT 2 saja, yang kemudian membawa masuk ke dalam jaringan. Dia juga bisa lewat sini, membran. Ya, ini di tepi-tepi ini. Cuman alon, karena memang ini kan ibarat uang itu merepet-merepet gitu ya, jadi lebih lambat daripada pergerakan yang melalui glukos transporter. Nanti glukos transporternya akan masuk ke dalam darah. Nah, glukosa yang di dalam darah juga bisa diambil oleh enterosit kalau enterositnya lapar. Jadi, kalau enterosit tidak ada makanan, ya dia ngambil dari glukosa dalam darah melalui GLUT2 terus digunakan untuk metabolisme selnya. Terus digunakan untuk apa? Ya untuk siap-siap kalau dia mau ngambil glukosa atau ketika dia mau melakukan absorpsi.
Kalau dia makan glukosa banyak, kalau makan glukosa banyak atau makan karbohidrat banyak, maka akan terjadi peningkatan kadar glukosa dalam lumen. Karena terjadi peningkatan kadar glukosa dalam lumen, maka yang masuk lewat tight junction juga akan ada, cuman tetap aja lambat. Terus kemudian GLUT2-nya menjadi jauh lebih aktif, sehingga GLUT2 yang ada di dalam sel pun ada yang dikeluarkan ke permukaan. Kemudian dua-duanya dibawa masuk, dipakai metabolismenya dia, sisanya atau kalau dia nggak butuh dibalik no atau dimasukkan ke dalam darah melalui membran vasokulateral. Nah, terus kemudian kalau dia makan banyak SGLT1 atau tadi sodium glucose transporternya, importernya itu akan aktif dan aktifnya dia akan cepat di mana dia akan memasukkan natrium ke dalam sel dan memasukkan glukosa bersama-sama. Nah, kalau natriumnya di sini banyak, nanti kan ada resiko hipernatremi terus selnya pecah. Maka kemudian bisa terjadi aktivasi NAK ATP ase. Jadi Na-nya dibuang, kaliumnya dimasukkan. Ketika memasukkan kalium, gowo pisan glukosa. Jadi tubuh kita itu benar-benar berusaha mengambil glukosa sebanyak mungkin dan seefektif mungkin agar dia bisa melakukan metabolisme. Karena metabolisme di dalam tubuh kita benar-benar mengandalkan glukosa sebagai bahan baku utama, walaupun ada juga bahan baku lain yang masih bisa dipakai. Nah, kalau misalnya terjadi kondisi-kondisi tertentu, misalnya, ini kalau dalam kondisi normal, maka ada beberapa GLUT itu yang bisa eh, aktif, ya membantu, atau malah dia di shutdown. Contohnya pada GLUT 10 ini. Jadi ini kalau kamu membaca tentang GLUT 10, memang GLUT 10 ini diduga terlibat dalam mekanisme untuk mempercepat reaksi atau masuknya glukosa dari luar ke dalam. Kalau misalnya dalam kondisi hiperglikemi, jadi kalau glukosanya banyak di dalam darah, maka kemudian dengan bantuan GLUT 1 justru dilebokno. Jadi akhirnya enterositnya kebanyakan glukosa. Kalau kemudian kadar glukosanya terjadi gangguan pada apa namanya transporternya, ya nanti pergerakan glukosanya juga akan berbeda. Jadi ini adalah kalau misalnya terjadi berbagai gangguan dalam tubuh kita. Jadi bagaimana eritrosit itu, sorry, enterosit itu bisa menyesuaikan dirinya sesuai dengan kondisi dan tugasnya dia. Jadi dia tetap menjalankan tugasnya sebagai absorber ngambil, tapi dia juga tetap mengambil juga dari darah seandainya dia butuh untuk metabolisme dia. Nah, dalam kondisi kita olahraga, kemudian puasa, atau misalnya kita ada penyakit, itu akan terjadi perubahan dari aktivitas dari GLUT-nya. Jadi kalau misalnya GLUT 1 itu bisa saja tidak berubah ya, jadi baik itu puasa, olahraga maupun diabetes itu nggak banyak berubah. Tapi GLUT 12, GLUT 4 itu bisa menurun kalau pada diabetes tipe 2. Tapi kalau kita olahraga dan kita puasa, ternyata GLUT 4 kita itu naik. Nah, oleh sebab itu, kita disuruh puasa. Untuk apa? Meningkatkan sensitivitas insulin. Kenapa kok sensitivitas insulin bisa meningkat dengan puasa? Diduga ketika kita mengalami hunger, ketika kita mengalami kelaparan, sel kita itu menjadi lebih sensitif untuk berusaha mencari bahan makan. Nah, ini yang kemudian meningkatkan aktivitas dari GLUT 4, meningkatkan sensitivitas hormon, memperbaiki metabolisme, dan lain-lain. Kalau misalnya terjadi di saluran di adiposa ternyata juga sama. Jadi GLUT 4 itu semakin efektif ketika kita exercise and fasting atau ketika kita puasa. Tapi kalau pada pasien DM malah enggak. Terus kemudian ada dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada di daerah hepar, itu bisa terjadi perubahan dari GLUT 1 maupun GLUT 2 dalam kondisi-kondisi ini. Nah, ini dasarnya dari mana, Dok? Karena ada beberapa penelitian-penelitian yang menguji tentang orang puasa, terus dilihat aktivitas GLUT-nya pada masing-masing jaringan. Dan ternyata memang aktivitas glukos transporter menjadi lebih baik ketika kita berpuasa atau kita berolahraga. Oleh sebab itu, salah satu mekanisme kita untuk menjaga kesehatan metabolisme adalah dengan kita berpuasa atau kita berolahraga atau kita beraktivitas fisik.
Nah, yang harus diingat bahwa setiap glukosa itu memiliki mekanisme transport yang berbeda di berbagai macam sel. Jadi misalnya, kalau di dalam intestinal itu ada SGLT tadi ya, sodium glucose cotransporter itu atau sodium glucose transporter tadi itu akan lebih aktif kalau di jalur intestin. Terus kalau di kidney itu nggak ada, dia nggak punya SGLT. Kalaupun ada SGLT-nya itu dipostulatkan. Postulat itu apa ya? Diduga. Jadi diduga ada SGLT-nya di usus, di kidney gitu ya. Jadi akhirnya ada beberapa perbedaan pendapat bahwa SGLT 1 sama SGLT 1 itu ada di saluran kidney, sedangkan SGLT 2 itu ada di kebalik. SGLT 1 ada di intestin, sedangkan SGLT 2 ada di ginjal. Tapi dia punya GLUT. Nah, ya, jadi ada GLUT 2-nya sama-sama gitu. Dan ini yang kemudian berpengaruh kepada upaya ginjal mengambil glukosa. Jadi ketika terjadi filtrasi, maka kemudian glukosa yang katut di sini diambili sama-sama sama GLUT 2, terus dibalikkan lagi masuk ke dalam darah. Kalau glukosa yang masuk ke dalam saluran cerna ini, saluran ginjal ini terlalu banyak, misalnya pasiennya hiperglikemi, ya gak bisa dijupuk, begitu gak bisa dijupuk, maka akan terjadi glukosuri. Jadi terjadi keluarnya glukosa dalam urin, sehingga glukosanya menjadi meningkat di dalam urinnya. Jadi kemudian jadilah diabetes mellitus. Jadi dia berkemih banyak dan kemihnya itu pekat atau manis. Dan ternyata juga antara glukos transport itu, antara saraf dengan non-saraf itu juga ada perbedaannya. Kenapa? Karena strukturnya beda. Jadi pada yang non-saraf, dia itu tidak memiliki yang namanya tight junction. Ini yang namanya tight junction ya. Jadi ada apa jenenge barrier ya antar sel. Sehingga glukosa ini bisa melbu, karena bisa melbu langsung dia lewat gitu. Kalau yang ada tight junction-nya, ini yang kita sebut sebagai barrier, maka ini nggak akan bisa lewat. Kalaupun ada lewat, ya paling suwitik banget. Sehingga pinositosisnya sedikit. Apa itu pinositosis? Masuknya bahan ke dalam tubuh melalui proses endositosis, tapi untuk bahan-bahan yang tidak terlalu besar gitu ya. Kalau endositosis itu bahannya gede, bisa ditelan gitu, lebih dari 5 mikron, sedangkan kurang dari 5 mikron itu kita sebut sebagai pinositosis. Jadi pinositosis sama endositosis itu sama, cuman pinositosis itu ukurannya cilik. Terus apa bedanya sama fagositosis? Hampir sama, fagositosis juga makan. Cuman bedanya kalau fagositosis itu biasanya untuk benda hidup, jadi apa bakteri dimakan, itu namanya fagositosis. Tapi kalau makanan diambil itu namanya endositosis. Kalau pinositosis kalau ukurannya kecil, gitu ya. Terus kemudian dia begitu lewat, maka dia akan langsung membran basolateral, kemudian masuk ke dalam darah. Sehingga glukos transporternya ada di dalam dua sisi. Tapi kalau bukan saraf, bukan non bukan saraf, bukan saraf ya, jadi non neural, maka ininya kan jembar. Terus ininya juga penggamnya banyak, sehingga glukos itu bisa, oh aku lewat sini aja, gitu. Sehingga dia pinositosisnya menjadi lebih dominan, bisa melewati membrana basalis, dan ketika membrana basalisnya soek, robek, maka glukosnya bisa langsung bocor gitu ya. Terus kemudian dapat berdifusi dari sel dan ke interstisial. Jadi ini perbedaan antara saraf dengan yang bukan saraf, terutama organ-organ yang memiliki tight junction. Jadi kalau yang memiliki tight junction, biasanya dia memiliki konsep yang namanya barrier. Jadi tidak semua itu bisa lewat. Nah, apa saja organ-organnya? Ya, jadi kita mesti ngomong tentang yang common yaitu liver. Kalau di liver itu berarti metabolismenya yang terjadi ya apa ya banyak, hampir semua metabolisme terjadi di liver. Terus substratnya apa saja, kemudian enzim-enzim spesifiknya apa. Ini saya pikir hanya untuk mengenalkan aja. Jadi kalau kalian lupa, misalnya, oh di otak itu apa ya metabolismenya, dibaca. Kalau di
di adiposa metabolismenya apa? Silahkan dibaca. Nah, ini adalah enzim-enzim kuncinya ya. Jadi siapa saja yang mengendalikan metabolisme tersebut. Yang ketiga yaitu karbohidrat distribusi. Jadi bagaimana karbohidrat itu didistribusikan di dalam tubuh kita. Maksudnya setelah dia masuk ke dalam pembuluh darah terus canggih deh. Nah, terus kalau pergi kemana, apakah dia disimpan atau dibiarkan begitu saja atau bagaimana gitu itu ya. Sehingga kemudian saya tulisnya sebagai ARNE atau pharmacokinetic of glucose. Jadi glukosa itu biasanya masuk ke dalam tubuh kita itu dengan ya sekitar 2 gram per kilo. Jadi setiap kita makan berapa itu hasilnya berapa gitu ya. Terus kemudian akan masuk ke dalam gaster, di dalam buzzer kemudian akan mulai proses penyerapan, kemudian kalau tidak diserap maka dia akan dikeluarkan dalam feses untuk undigested-nya. Kemudian kalau dia diserap maka akan meningkatkan kadar glukosa dalam plasma atau di dalam darah yang kemudian beredar ke seluruh tubuh, baik itu ke hepar, ke otak, ke sel dan seterusnya. Kalau kemudian kadarnya terlalu tinggi dan tidak bisa diserap, maka kemudian akan dibuang melalui ginjal sehingga kemudian ginjalnya mengalami glukosida. Terus kalau habis makan dia apa yang terjadi? Jadi glukosa di dalam darah pastinya akan pergi ke semua jaringan. Dia bisa pergi ke hepar. Nah, kalau hepar ini juga bisa mengeluarkan glukosa darah awal. Kok di pos absorpsi, Dok? Jadi gini, sebelum kita bisa ngambil sesuatu, itu kan ada aktivitas. Karena ada aktivitas, maka harus dilepas glukosanya dulu. Biar apa? Biar eritrosit punya energi untuk bawa, enterosit punya energi untuk memasukkan gitu ya. Jadi karena tadi kan pakai SGLT 1 yang kemudian harus dikoppel dengan NAKTPase. Lah NAKTPase kan butuh energi. Jadi dia harus dikasih glukosa dulu. Jadi sebelum absorpsi itu jadi sebelum ada proses absorpsi yang tinggi dia dikasih glukosa dulu. Itu oleh hepar. Nanti glukosa yang sudah tinggi dimasukkan lagi ke hepar dibentuk glikogen gitu. Glukosanya kalau pergi ke otot akan dirubah menjadi glikogen atau kemudian bisa juga di metabolisme di tempat-tempat yang seharusnya. Jadi prinsipnya glukosa itu bisa berasal dari proses absorpsi dari eksternal ya, bisa juga dari internal misalnya melalui proses glikogenolisis ya, jadi glikogennya dipecah. Atau bisa juga melalui proses gluconeogenesis di mana terbentuk glukosa dari laktat, alanin atau dari ya berbagai bahan lain itu nanti kita tunjukkan waktu kita belajar di karbohidrat 2. Terus bisa juga dari fruktosa dan galaktosa. Dan ini akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kalau kemudian diambil oleh jaringan, kemudian dia di metabolisme secara aerobik, maka akan menghasilkan CO2 plus H2O. Tapi kalau anaerobik, dia akan dirubah menjadi laktat. Terus glukosa juga bisa disintesis menjadi glikogen, namanya glikogenesis. Bisa juga glukosa masuk lemak dirubah menjadi triasilgliserol atau fatty acid. Kita sebut sebagai lipogenesis. Fruktosa itu bisa juga dirubah menjadi glukosa, terus glukosa masuk pentosa fosfat melalui jalur glukosa 1,6 fosfat, atau bisa juga dirubah masuk dalam uronic acid pathway. Uronic acid ini heksosamin ya, heksosamin pathway untuk menghasilkan UDP glucuronic acid. Terus kemudian UDP glucuronic acid ini dibentuk di amino sugar menjadi glikoprotein, amino acid, glikolipid dan sebagainya. Begitu. Jadi ini adalah nasib dari glukosa. Kalau kita ngomong metabolismenya berarti dari glukosa dapat terjadi perubahan menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat nanti bisa masuk ke glikolisis atau ke glikogenesis. Terus glikolisis akan menghasilkan pirufat. Pirufat dirubah menjadi asetil-CoA masuk di dalam siklus Krebs dan akan menghasilkan ATP melalui proses oksidasi fosforilasi. Kalau kemudian dari asetil-CoA disambung keluar terus ditempelkan lagi sama
aset asetat ya dari ada itu nanti akan terjadi pembentukan asam apa namanya menjadi pembentukan asam lemak. Jadi nanti akan terbentuk asetil CoA menjadi asil CoA ke palmitat. Itu palmitat naik jadi asam lemak. Terus bisa juga dari pirufat ini dirubah menjadi glukosa 6 fosfat. Ini kita sebut sebagai gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu ada yang berhenti sampai glukosa 6 fosfat, ada yang berubah menjadi glukosa. Di mana? Kalau dihepar. Kalau nggak dihepar, semua berhenti di glukosa 6 fosfat. Tapi tetap disebut sebagai gluconeogenesis. Nah, glukosa 6 fosfat bisa berubah menjadi dapat masuk ke jalur pentosa fosfat untuk menghasilkan ribosa dan ribulosa, dan bisa juga kembali masuk ke jalur glikolisis. Nanti detailnya kita bahas di karbohidrat 2. Tadi glukosa yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itu kan 3. Glukosa, laktosa, fruktosa. Glukosa tadi begitu masuk, pindah ke jaringan masing-masing, dipakai dengan berbagai mekanisme tadi, terus hilang atau habis misalnya. Kalau galaktosa itu harus dirubah dulu menjadi galaktosa 1 fosfat oleh enzim yang namanya galaktokinase. Nah, kalau kemudian enzim galaktokinasenya hilang, itu terjadi kelainan yang namanya non-klasikal galaktosemia. Jadi terjadi peningkatan kadar galaktosa dalam darah yang terjadi akibat kelainan atau kerusakan dari galaktokinase. Terus kemudian dari galaktosa 1 fosfat akan dirubah menjadi glukosa 1 fosfat oleh aktivitas galaktosa 1 fosfat uridil transferase. Nah, ini butuh dikoppel itu dipasangin dengan UDP glukosa yang kemudian berubah menjadi UDP galaktosa oleh enzim yang namanya epimerase. Jadi harus ada UDP galaktosa untuk uh, menerima dalam tanda kutip ya aktivitas dari enzim uridil transferase ini. Nah, ketika dia terbentuk glukosa 1 fosfat, maka dia bisa masuk menjadi glukosa 6 fosfat, masuk ke glikolisis kalau di jaringan lain. Kalau di hepar, dia akan dirubah menjadi glukosa. Kalau selain hepar, nggak bisa glukosa. Jadi berhentinya mesti di glukosa 6 fosfat. Jadi, kalau misalnya kita lihat metabolismenya, berarti dari laktosa yang kita makan akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Nah, glukosa dan galaktosa bisa dipecah menjadi galaksitol ini oleh aldose reduktase. Jadi aldosa reduktase ini yang kita sebut sebagai polyol pathway ya. Jadi dia akan menghasilkan ol-ol di belakangnya. Nanti entah itu sorbitol, galak galasitol gitu ya. Jadi belakangnya on. Terus kemudian galaktosa kalau dirubah menjadi galaktosa 1 fosfat itu tadi pakai enzim galaktokinase namanya non-klasikal galaktosemia. Kalau yang ini kita sebut sebagai klasikan galaktosemia. Sehingga kemudian terjadi perubahan glukosa 1 fosfat naik akan dirubah menjadi glukosa 6 fosfat atau glukosa 1 fosfat akan diisomerisasi. Jadi dipanjangin menjadi glikogen gitu ya. Kalau dari glukosa 6 fosfat bisa jadi glukosa, bisa juga ke glikogen sebenarnya. Cuman biasanya kalau dari galaktosa dari 1 fosfat sudah bisa. Oke, terus kemudian kalau kalau galaktosa yang lebih detail ini ada tahun 2006 ya. Kebenarnya saya nyari yang terbaru lagi males. Jadi dari diet yang ada tadi ya bisa berubah menjadi galaktiol. Galaktitolnya itu nanti dibuang atau dirubah menjadi galaktosa 1 fosfat yang kemudian dirubah oleh epimerase menjadi galaktosa dan ini nanti akan masuk ke dalam siklus heksosamin pathway. Kalau yang ini nanti masuk ke siklus pentosa fosfat pathway. Kalau misalnya dari galaktosa 1 fosfat kemudian melalui epimerase dan enzim yang
Tadi akan menghasilkan glukosa 1-fosfat. Kalau terjadi glukosa 1-fosfat, maka dapat dilakukan perubahan glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat oleh fosfoglukomutase. Sehingga bisa terjadi proses gluconeogenesis. Dan yang ketiga, rantai 6, jadi 6C yang pada metabolisme karbohidrat adalah fruktosa. Jadi fruktosa yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada yang di metabolisme di liver, ada yang di metabolisme di tempat lain. Itu sekitar 30% itu dirubah menjadi glukosa atau glikogen, 28% dirubah menjadi laktat, dan kurang dari 1% dirubah menjadi lipid. Metabolismenya ya apa? Jadi dari glukosa 6 dari fruktosa 6C akan dirubah menjadi fruktosa 1-fosfat. Jadi ingat ya, semuanya mesti kuncinya adalah di 1-fosfat atau di 6-fosfat. Mesti begitu. Terus kemudian oleh enzim fruktokinase. Kalau kemudian fruktosa ini diaktifkan oleh aldose B, maka dia akan berubah menjadi dihidroksi aseton fosfat atau DHAP yang bisa masuk ke gluconeogenesis atau dia masuk ke glikolisis kalau dia dirubah menjadi piruvat. Kalau kemudian fruktosa 1-fosfatnya itu dirubah menjadi gliseraldehid, jadi dia 3C ya. Jadi fruktosa 1-fosfat ini 6C, kemudian dipecah oleh aldose B menjadi dua sisi gitu ya, 2C. Apa sorry 2C, 3C tapi ada dua bentukan gitu. Terus kemudian kalau gliseraldehid maka dia bisa dirubah menjadi gliserol oleh aldehid dehidrogenase. Kalau dia dirubah jadi gliserol, dia masuk ke kalau misalnya kemudian direaksikan menjadi gliserol fosfat, maka dia bisa berubah menjadi lipid. Kalau galaktosa nggak bisa, ya. Jadi hanya fruktosa sama glukosa yang bisa masuk metabolisme lipid. Kalau gluconeogenesis bisa, baik itu galaktosa maupun fruktosa. Terus kemudian dari fruktosa metabolisme itu ya tadi lewat ini jalurnya ya, jadi dia bisa melalui jalur aldose A atau aldose B yang memecah fruktosa 1,6-fosfat menjadi dua molekul yang 3C. Tuh, kemudian bisa masuk ke glikolisis atau bisa juga masuk menjadi siklus asam amino. Terus kemudian pada fruktosa sama glukosa itu bisa gandengan ya tadi cara gandengannya yaitu ketemuan antara fruktosa 1,6-bifosfat yang dari glukosa dengan fruktosa 1-fosfat yang dipecah menjadi gliseraldehid. Ya, kalau ini jadi gliseraldehid 3-fosfat, kalau dia gliseraldehid biasa baru kemudian dirubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Terus kemudian ditempelkan untuk membentuk lipid atau digunakan untuk membentuk atau menjalani proses glikolisis. Oke, itu untuk kuliah yang pertama. Jadi apa yang kita ketahui itu sangat sedikit. Jadi yang kita tahu, yang kita nggak tahu itu banyak, kata Isaac Newton. Jadi kita tuh harus mau banyak bertanya, harus mau apa ya banyak diskusi. Kalau kita nyari misalnya, oh aku iso nggarap iki tok, tapi kalau kamu nggak paham, kenapa kok jawabannya itu? Nanti suatu saat kalau kamu berhadapan sama pasienmu, kamu sendiri akan gelabakan. Jadi biasakan untuk nomor satu kalau nggak ngerti takon, sama diskusi sama teman gitu ya. Jadinya kita break dulu 5 menit sebelum dilanjutkan ke metabolisme karbohidrat 2 ya.